Alasan Jordan tidak mengeluarkan kalung ini sebelumnya adalah karena dia bermaksud memberikan kalung termahal di dunia ini kepada Victoria. Victoria adalah wanita yang paling dia cintai, dan sebelumnya, Jordan telah memberinya sepasang anting berlian termahal di dunia. Ditambah dengan kalung termahal di dunia, Victoria pasti sangat cantik dan mulia. Tentu saja, dengan kecantikan dan aura bangsawan Lauren, dia juga mampu membawa kalung itu dengan sempurna. Jordan tersenyum pada Lauren dan meraih tangannya untuk membantunya naik ke panggung. Namun, seorang pengantar Perry Express tiba-tiba menerobos masuk. Dia memegang hadiah yang dibungkus dengan indah dan berdebat dengan penjaga pintu di pintu. "Maaf, kamu tidak bisa masuk tanpa undangan. Taruh hadiahnya di sini." Pengirim kurir berkata, "Tolong akomodatif. Pelanggan memberi saya tip $2.000, dan menginstruksikan saya untuk secara pribadi menyerahkan hadiah ini kepada pengantin." Jordan merasakan rasa kekeluargaan terhadap karyawan Perry Express. Dia menginstruksikan Salvatore, "Biarkan kurir itu masuk." Salvatore segera berkata kepada penjaga pintu, "Biarkan dia masuk." Tanpa basa-basi lagi, kurir itu segera berlari ke arah Jordan dan Lauren. Dia bertanya, "Bolehkah saya bertanya apakah Anda berdua adalah pasangan yang akan menikah hari ini, Tuan Jordan Steele dan Nona Lauren Howard?" Jordan dan Lauren mengangguk dengan rasa ingin tahu. Kurir pengantar berkata, "Ini adalah hadiah pernikahan dari seseorang yang ingin Anda bahagia dalam pernikahan." Jordan dan Lauren saling memandang, bertanya-tanya siapa orang yang mengirim hadiah dengan cara yang aneh itu. Keluarga Howard sengaja menurunkan standar persyaratan untuk tamu. Mereka yang terkait dengan mereka akan diizinkan masuk. Bahkan mereka yang tidak ada hubungannya dengan mereka, seperti Hailey, dapat dengan mudah mendapatkan undangan hanya dengan mengeluarkan sejumlah uang. Seharusnya tidak ada kasus di mana seseorang tidak punya pilihan selain mengirim hadiah karena mereka tidak bisa masuk untuk memberikan berkah mereka. Namun, Jordan masih mengambil hadiah itu dan melepaskan kemasan merahnya, hanya untuk melihat kotak yang sudah dikenalnya. Saat dia melihat kotak ini, Jordan dan Salvatore sama-sama membeku untuk sementara waktu. Kotak ini. Jordan dan Salvatore segera mengenali untuk apa kotak itu. Tidak. Jordan tegang. Dia dengan cepat membuka kotak yang indah itu, dan tentu saja, itu berisi dua hal yang dia harapkan. Apollo biru dan Artemis merah muda. Sepasang anting berlian berwarna paling mahal di dunia. Itu adalah hal-hal yang diberikan Jordan kepada Victoria. Victoria. Emosi Jordan benar-benar di luar kendali. Dia tahu bahwa Victoria telah memakai anting-anting itu. Mereka dikirim oleh Victoria. "Permisi, tolong biarkan aku melihatnya." Saat Presiden Vance Jewelry melihat sepasang anting-anting berlian berwarna, matanya melebar dan dia segera bergegas untuk mengautentikasinya. Jordan juga ingin dia mengautentikasinya. Jika itu asli, itu akan membuktikan bahwa anting-anting berlian itu adalah hadiah dari Victoria. Presiden merek perhiasan itu penuh dengan pujian yang tak henti-hentinya setelah pengamatan yang cermat. "Ya ampun, ini benar-benar Apollo dan Artemis. Ini adalah anting-anting berlian berwarna paling mahal di dunia, dengan total biaya $57,4 juta. Siapa yang begitu murah hati untuk memberikan hadiah yang begitu mahal? Itu memang asli." Jordan tiba-tiba menemukan catatan di bagian bawah kotak dan segera mengambilnya. Hanya ada satu baris kata di atasnya. "Jordan, semoga pernikahanmu bahagia." Kursif itu indah, tipis dan jelas. Itu adalah tulisan tangan Victoria. Victoria. Jordan tidak bisa menahan emosinya dan menangis di beberapa titik. Air matanya sudah jatuh ke atas kertas. Melihat reaksinya, Lauren dan Hailey sama-sama tercengang. Jordan benar-benar menangis. Pria ini adalah pria tangguh yang tidak akan pernah menangis terlepas dari betapa sedihnya dia. Namun, dia menangis karena hadiah. "Hei, mengapa pengantin pria menangis?" "Sialan, aku akan menangis jika menerima hadiah $57,4 juta. Orang-orang dangkal ini tidak akan pernah tahu bahwa Jordan menangis karena hadiah itu dari Victoria. Saat Jordan memegang catatan dengan keinginan Victoria dengan tangan gemetar, pandangannya berangsur-angsur menjadi kabur. "Victoria, kenapa kamu pergi?" Jordan tahu bahwa Victoria benar-benar aman dan sadar bahwa dia akan menikah. Namun, Victoria memilih untuk tidak menghentikannya dan malah memberinya restu. Dia ingin Jordan dan Lauren bersama. Mengapa? Pada saat ini, Lauren mengambil tisu yang diserahkan oleh pelayannya, Felicia, dan secara pribadi menyeka air mata Jordan. "Sayang, siapa yang mengirim ini?" Jordan tidak ingin Lauren tahu yang sebenarnya, jadi dia menjawab, "Ibuku."
Hailey sangat marah. Ada apa dengan Ibu Jordan? Putra Anda menjadi suami yang tinggal di rumah dan Anda memberi mereka anting-anting senilai 57,4 juta dolar. Ketika dia menikahiku saat itu, kamu tidak memberiku satu hal pun dan dia bahkan menghapus Camden selama 3 tahun. Hailey sudah iri saat Lauren menerima kalung termahal di dunia barusan. Sekarang anting-anting berlian termahal di dunia juga ada di tangan Lauren. Hailey sangat cemburu. Lauren juga sangat senang. Jadi itu dari ibumu. Anting-anting berlian ini sangat indah, dan tersedia dalam 2 warna. Hailey sangat cemburu. Lauren juga sangat senang. Jadi itu dari ibumu. Anting-anting berlian ini sangat indah, dan tersedia dalam 2 warna. Sayang, maukah kamu memakaikannya untukku? Jordan menyeka air matanya dan berkata, baiklah. Saat Jordan dengan lembut meremas anting-anting berlian berwarna biru dengan tangannya, dia merasa masih ada aroma Victoria di atasnya. Dalam benaknya, dia membayangkan seperti apa rupa Victoria ketika dia melepas anting-anting itu. Setelah membeku sesaat, Jordan secara pribadi meletakkannya di telinga Lauren. Dia kemudian meletakkan anting-anting merah muda di telinga Lauren yang lain. Pada saat ini, ada kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya ketika semua orang mengangkat ponsel mereka untuk mengambil gambar Lauren. Perhiasan senilai 257 juta dolar sekarang dikenakan oleh Lauren saja. Para penggali emas sangat cemburu sehingga mereka akan memuntahkan darah. Pada saat ini, melihat Lauren mengenakan sepasang anting-anting berlian berwarna, Jordan tiba-tiba teringat adegan Victoria mengenakan anting-anting itu. Mungkin karena dia sangat merindukan Victoria, dia memikirkan Victoria ketika dia melihat Lauren. Senyum Lauren berubah menjadi senyum Victoria. Victoria. Jordan tidak bisa menahan diri dan pergi untuk mencium Lauren. Lauren sedikit terkejut tetapi dia segera senang dan terkejut. Para tamu di ruangan itu mulai bertepuk tangan satu demi satu juga. Selain itu, Hailey sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya dan berteriak, Jordan, kamu sudah keterlaluan. Jika Anda mencoba mengganggu pernikahan saya berikutnya, saya pasti akan mencium pria lain di depan Anda juga. Aku akan mengantarmu ke kuburanmu. Pada saat ini, pasangan dengan aura bangsawan yang berusia sekitar 30 tahun, tiba-tiba tiba di pintu. Pak, Bu, apakah Anda punya undangan? Penjaga pintu di pintu bertanya. Pria parubaya itu berkata, tidak. Maaf, jika Anda tidak memiliki kartu undangan, Anda tidak akan diizinkan masuk. Penjaga pintu berbicara dengan sangat sopan karena dia tahu bahwa pria parubaya itu memiliki aura yang kuat. Wanita di sampingnya anggun dan cantik. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, ini pernikahan adik laki-laki saya. Mengapa saya perlu undangan untuk masuk? Penjaga pintu Howard membeku di tempat dan dia berseru, jadi itu saudara laki-laki dan ipar perempuan Jordan? Silakan masuk. Jordan telah memberitahu keluarga Howard bahwa kakak laki-laki tertuanya dan istri yang terakhir akan menghadiri pernikahan. Keluarga Howard juga telah memberitahu penjaga pintu tentang hal itu sejak lama. Martin bahkan secara pribadi menginstruksikan mereka untuk memperlakukan Jesse dan istrinya dengan sangat hormat, dan untuk tidak membuat mereka marah. Pada saat ini, para tamu semua menyaksikan pengantin berbagi ciuman penuh gairah dan karenanya, tidak memperhatikan Jesse. Jesse berjalan mendekat dan menepuk punggung Jordan. Yordania. Baru saat itulah Jordan tersadar dari fantasinya. Dalam kesadarannya, orang yang baru saja dia cium adalah Victoria dan bukan Lauren. Lauren yang malang. Dia akan hancur dan patah hati jika dia tahu yang sebenarnya. Jordan berbalik dan bersemangat ketika dia melihat Jesse dan wanita dengan temperamen yang anggun dan mulia. Jess, Oma. Jordan segera memeluk Jesse. Pada saat ini, keluarga Howard sangat bersemangat. Martin menatap Jesse tanpa berkedip. Brett bahkan ingin berdiri dari kursi rodanya. Memikirkan bahwa Howard yang terhormat benar-benar kehilangan ketenangan mereka dan menjadi sangat marah saat mereka melihat seseorang dari keluarga Steele. Para tamu juga berdiskusi tanpa henti. Keluarga pengantin pria ada di sini. Kakak laki-lakinya terlihat cukup dewasa. Adik ipar mempelai pria sangat elegan. Dia jelas istri orang kaya. Ya, meskipun dia tidak secantik Nona Howard, wanita seperti dia enak dipandang dan aku tidak akan pernah bosan melihatnya. Adik ipar Jordan juga menyebabkan kegemparan di antara orang banyak. Selain itu, wanita cantik yang menggairahkan seperti Hailey dan Lauren sama-sama hadir. Fakta bahwa dia bisa memicu diskusi yang intens di antara orang banyak di hadapan dua wanita cantik ini, menunjukkan bahwa dia sangat menawan.
Faktanya, adik ipar Jordan, Yumi, adalah orang Jepang Amerika dan dinamai menurut nama ibunya. Jessie menepuk pundak Jordan dan berkata, "Jordan, kamu sudah berubah. Kamu tidak malu berciuman di depan banyak orang." Yumi tersenyum dan berkata, "Ya, kamu menjadi lebih tinggi dan lebih tampan." Lauren pun senang melihat mereka berdua. "Bukankah kalian saudara laki-laki dan ipar perempuan Jordan?" "Halo, nama saya Lauren, senang bertemu dengan kalian." Jessie dan Yumi berjabat tangan dengan Lauren masing-masing. Yumi tersenyum dan memuji, "Kamu benar-benar cantik." Tidak heran Jordan sangat terpesona ketika dia menciummu. Lauren tersipu malu. Pada saat ini, Martin juga mengambil inisiatif untuk berjalan. Meskipun Jessie adalah junior Martin, Martin sangat memikirkan Jessie. Salah satu alasannya adalah bahwa Jessie adalah putra tertua dari Stellus yang telah mengalami semua cobaan yang dialami keluarganya dan karenanya, sudah mengetahui rahasia keluarga. Dia juga sangat mungkin menjadi jurumudi Stellus di masa depan. Alasan kedua adalah karena Jessie sangat misterius. Martin telah mengirim bawahannya untuk bertanya berkali-kali tetapi dia masih tidak dapat menemukan satupun foto Jessie. "Kamu kakak tertua Jordan, Jessie kan? Selamat datang." Martin mengambil inisiatif untuk berjalan dan menjabat tangan Jessie. Jessie tidak rendah hati atau merendahkan. Dia menjabat tangan Martin dan berkata, "Tuan Howard Sir, kakek saya seharusnya datang sendiri, tetapi dia agak tidak sehat akhir-akhir ini, jadi dia harus menjalani pemeriksaan hujan. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia senang menjadi menantu dengan keluarga Howard." Bab novel baru diterbitkan di Libret CM. Martin sangat gembira. "Aku juga sangat senang bisa menjadi menantu dengan kakekmu." Para tamu di tempat itu bingung melihat pemandangan itu. Lagi pula, mereka tahu kekuatan Martin di negara ini. Namun, dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Jessie, seorang junior, dan dia bahkan tampak hormat dan patuh. "Stellus tampaknya cukup kuat." Jessie memiliki aura yang kuat dan dia tidak tersenyum sama sekali. Dia berkata, "Saya melihat banyak orang mengatakan bahwa ini adalah pernikahan Nona Lauren Howard di pintu masuk sekarang. Nama Nona Lauren juga tertulis di depan adikku. Ini sepertinya agak tidak pantas, bukan? Bukankah namanya harus ditulis di depannya? Bukankah biasanya begitu?" Martin sedikit malu, mengetahui bahwa Jessie mungkin berusaha mencari keadilan untuk Jordan. Marissa tidak senang dengan keluarga Jordan. Dia berkata, "Kakakmu menikahi Lauren sebagai suami yang tinggal di rumah, jadi itu benar bahwa namanya ada di belakang." "Suami yang tinggal di dalam?" Jessie mencibir, "Maafkan aku, tapi keluargamu tidak layak menjadikan Jordan menantumu." Brett, yang tidak bisa berjalan dari jauh, sangat marah mendengarnya. "Omong kosong, siapa yang kamu pandang rendah?" Begitu Jessie memasuki pintu, Brett menjadi gelisah karena dia bisa melihat sekilas bahwa Jessie adalah orang yang hebat. Dari semua orang, Brett suka menghadapi sosok-sosok tangguh seperti itu. Karenanya, dia berteriak untuk mencari perhatian dan menemukan rasa kehadiran. Martin, di sisi lain, takut Brett akan membuat Jessie marah sehingga dia dengan cepat menegurnya. "Brett, tutup mulutmu, Anda tidak diizinkan untuk berbicara lagi." Petik 2. Para tamu di tempat itu semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah keluarga kedua mempelai akan terlibat perkelahian? Sangat tampan. Hailey memperhatikan setiap gerakan Jessie sejak dia masuk dan dia benar-benar terpesona olehnya ketika dia melihat betapa bangga dan sombongnya dia ketika menghadapi keluarga yang kuat seperti Howard. Meski wajah Jessie tidak setampan Jordan, Hailey menyukai pria yang mendominasi, kaya, dan berstatus tinggi. Karenanya, Jessie sangat ramah padanya. Jessie melirik Marissa, lalu berkata kepada istrinya, "Yumi, ambil kontraknya." "Oke." Yumi mengeluarkan kontrak dari tas di tangannya. Kemudian, dia mengeluarkan pulpen lain senilai ratusan ribu dolar yang biasanya digunakan oleh bangsawan. Jessie menyerahkan pulpen dan kontraknya kepada Lauren. Lauren tercengang dan dia membeku sesaat. "Jess, kamu..." The Reason _EP_Sodes ada di _. Situs web. Jessie berkata, "Ini adalah transfer kontrak dari grup bar terbesar di Inggris. Kakek saya telah mengalihkan bisnis barnya di Inggris kepada Anda dan Yordania. Setelah Anda menandatanganinya, semua bar di seluruh Inggris akan menjadi milik Anda." Para tamu di tempat kejadian terperangah. "Tidak mungkin, berapa banyak pub yang ada di seluruh Inggris? Saya bisa percaya jika dia membeli satu tetapi dia membeli pub di seluruh negeri?" Petik 2. Saya mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu, semua bar di Inggris dibeli oleh satu perusahaan. Apakah itu Stellus? Petik 2. Ya Tuhan, ada begitu banyak bar.
Itu pasti menghabiskan biaya ratusan juta dolar. Bisnis bar sangat menguntungkan di Inggris karena semua orang suka menonton sepak bola di bar. Nona Howard akan menjadi bos wanita di bar-bar Inggris? Sialan, Stellus sangat mengesankan. Bahkan Jordan pun tercengang karena industri bar sangat penting dan sangat menguntungkan. Saudaraku, aku yang ketiga dalam antrean. Mengapa kakek memberiku semua jeruji? Jessie tersenyum dan berkata, saya menyarankan itu kepada kakek. Yumi dan saya tidak membutuhkan bisnis apapun untuk ditangani, dan Jamie telah tidak patuh selama beberapa tahun terakhir. Jadi semua bar akan pergi ke Anda. Petik 2. Keluarga Howard tercengang. Jessie adalah saudara yang baik. Stefan berbisik kepada Martin, ayah, sepertinya saudara laki-laki Jordan memperlakukannya dengan sangat baik. Martin tersenyum dan mengangguk, merasa sangat lega. Sejak zaman dahulu, banyak ahli waris keluarga kaya yang saling bertarung bahkan saling membunuh demi tahta dan harta kekayaan. Misalnya, Brett dan Alex mungkin saudara tetapi mereka bahkan tidak akan saling menyapa ketika mereka bertemu karena mereka masing-masing berusaha untuk mengambil kepemilikan penuh atas aset Howard. Namun, Jessie dan Jordan berbeda. Sebagai anak sulung, Jessie justru berinisiatif memberikan bisnis tersebut kepada Jordan, agar Jordan bisa mengangkat kepalanya dan tidak diganggu oleh keluarga Howard. Jessie memandang Lauren dan berkata, Nona Howard, tolong tanda tangani. Lauren bukanlah orang yang suka menggertak uang, jadi wajar saja jika dia merasa canggung untuk menandatanganinya. Jordan berkata kepada Lauren, Lauren, karena ini adalah tanda niat baik dari Jessie dan Yumi kepada kami, kamu dapat menerimanya. Lauren bukanlah orang yang pelin-pelan. Dia mengangkat pena dan menandatangani namanya. Setelah itu, dia menyerahkan kontrak itu kepada seseorang dari keluarga Howard untuk diamankan. Ada tepuk tangan meriah di venue? Selamat, Tuan Howard Sir. Semua bar di Inggris sekarang milik cucumu. Haha, aku akan terbang ke Inggris lusa. Howard tua, jika saya memesan 2 botol whisky lagi, Anda tidak boleh menagih saya. Martin berterima kasih, terima kasih semua telah memberi kami kehormatan. Anda dipersilakan untuk menggurui bar kami. Keluarga Stellus dan Howard akan menghiburmu semampu kami. Martin juga sangat bangga dan bermartabat. Mengapa dia begitu putus asa untuk menjadi mertua dengan baja selama bertahun-tahun? Itu karena ini. Keluarga Steele bekerja terlalu baik di luar negeri dan sudah biasa bagi orang kaya untuk memperluas bisnis mereka ke negara lain. Oleh karena itu, memiliki kekuatan di luar negeri adalah modal yang sangat penting. Sekarang setelah keluarga Howard dan Stellus menjadi mertua, keluarga lokal akan lebih memikirkan keluarga Howard. Jessie berkata kepada Lauren, The Stellus memiliki investasi di berbagai bidang di seluruh dunia, bukan hanya bar. Luangkan waktu untuk pergi ke Inggris bersama Jordan dan bertemu kakek saya sehingga Anda dapat mengetahui lebih banyak tentang bisnis keluarga kami. Ketika saatnya tiba, ambil alih bisnis apapun yang Anda suka. Anda tidak perlu meminta pendapat saya dan Yumi. Seperti kebanyakan wanita Jepang, Yumi berperilaku sangat lembut. Ya, kakakmu dan aku tidak terlalu memikirkan uang, ambil saja sesukamu. Jessie mengangguk dengan dingin dan berkata, ya, jangan khawatir tentang Jamie juga. Dia menganggur dan bersenang-senang sepanjang hari dan malam. Dia mungkin tidak pulang bahkan ketika sudah waktunya untuk membagi warisan dan aset. Petik 2. Mendengar ini, para tamu di tempat kejadian tercengang, terutama para wanita kaya dan cantik yang dipenuhi dengan kecemburuan yang akan membuat mereka gila. Ya ampun, karena saudara laki-laki Jordan tidak ingin bagian mereka dari warisan, semua aset Stellus akan menjadi milik Jordan dan Lauren. Dikatakan bahwa aset Stellus berjumlah ratusan miliar, bahkan triliunan. Mereka adalah keluarga terkaya di dunia. Apa? Benarkah itu? Bukankah Lauren akan menjadi wanita terkaya di dunia kalau begitu? Ah, cepat dan hisap Lauren. Dia mungkin akan menjadi triliuner wanita pertama. Mendengarkan diskusi orang banyak tentang Lauren, mata seorang wanita cantik tampak datar dan dia gemetar tanpa henti. Wanita itu tidak lain adalah Hailey. Pada saat ini, Hailey tiba-tiba masuk, mendorong Lauren, dan melompat ke pelukan Jessie. Jess! Hailey menangis dan memeluk Jessie dengan erat. Meskipun belum musim panas, Hailey, yang telah kembali bugar, hanya mengenakan rok dan atasan yang memperlihatkan lengannya. Jessie tercengang, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Melihat Hailey telah melompat ke arah Jessie, Jordan segera mengulurkan tangan dan meraih lengan Hailey yang lembut dan indah, tetapi dia tidak ingat kegembiraan yang menyentuhnya akan membawanya di masa lalu. Sebaliknya, hatinya penuh dengan penghinaan. Mengangkat Hailey dari pelukan Jessie, dia menanyainya dengan kejam, Hailey Camden, apa yang kamu lakukan?
Jangan sentuh adikku. Jordan tahu bahwa Hailey adalah wanita yang suka pilih-pilih, jadi dia berpikir bahwa mungkin dia melakukannya dengan sengaja untuk mendapatkan perhatian Jessie sehingga dia bisa bersamanya. Jessie membeku sejenak dan menunjuk ke Hailey. Jordan, siapa wanita ini? Jordan agak malu dan dia memperkenalkan, ini mantan istri saya, Hailey Camden. Jessie tampaknya memiliki momen pencerahan. Dia menilai Hailey dan merasa bahwa dia sangat cantik. Dia menganggap bahwa Jordan pastilah orang yang memilihnya. Hailey menatap Jessie dengan genit. Jessie, kamu dan Nyonya Steele terlalu bias. Ketika saya menikahi Jordan 3 tahun lalu, tidak ada anggota keluarga Anda yang menghadiri pernikahan kami dan Anda tidak memberi kami satupun hadiah. Hari ini, Jordan dan Lauren akan menikah, dan kalian memberinya kalung dan jeruji. Mengapa? Hailey merasa sedih, cemburu, dan kesal. Bagaimanapun, dia telah menjadi istri Jordan selama 3 tahun. Dia merasa bahwa dialah yang seharusnya mewarisi aset Stellus dan menjadi wanita terkaya di dunia. Sebagai tanggapan, Jessie berkata kepada Hailey dengan sopan, Nona Camden, Jordan menikahi Anda sebagai cobaan yang diberikan keluarga kami kepadanya. Jika kami memberi Anda uang, itu akan mengungkap identitas Jordan. Kami tidak pelit dengan Anda, harap dipahami. Jika Anda telah lulus ujian keluarga kami pada waktu itu, aset ini sekarang secara alami akan menjadi milik Anda, bukan milik Lauren. Petik 2. Jordan juga berkata kepada Hailey, Jessie benar. Hailey, kamu sendiri yang melakukannya, jadi jangan salahkan siapapun. Di masa lalu, Jordan mencintai Hailey sama seperti dia mencintai Victoria. Tapi apa yang Hailey lakukan padanya? Dia mengkhianati Jordan berkali-kali, jadi bagaimana dia memenuhi syarat untuk mewarisi aset Stellus? Hailey sangat marah. Siapa yang bisa bertahan dalam ujian 3 tahun? Mengapa Anda tidak membiarkan Jordan menyembunyikan identitasnya dan menguji Nona Howard? Saya yakin jika Anda mengujinya seperti Anda menguji saya, dia juga akan membuat kesalahan. Petik 2. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Lauren sangat marah. Dia sudah lama memperhatikan Hailey. Dalam 3 tahun terakhir, dia bahkan memperlakukan Hailey sebagai dirinya sendiri pada satu titik karena mereka sangat mirip satu sama lain. Karena dengan begitu, dia bisa berpura-pura sedang bersama Jordan. Ketika dia mengetahui bahwa Hailey telah mengkhianati Jordan, Lauren bahkan lebih marah daripada Jordan. Kamu tidak menghargai pria yang tidak pernah bisa aku dapatkan dengan cara apapun dan bahkan mempermainkannya dan mengkhianatinya? Jadi ketika Hailey menghina Lauren, Lauren langsung membalas. Hailey Camden, jangan konyol. Tidak setiap wanita itu sia-sia seperti Anda. Saya tidak akan pernah memandang rendah dia karena uang, dan saya tidak akan pernah mengkhianati Jordan karena itu. Begitu Lauren mengatakan itu, kerumunan di tempat kejadian juga secara bertahap memahami bahwa pengantin pria telah bercerai karena mantan istrinya berselingkuh. Ini adalah wilayah keluarga Howard, jadi Hailey tidak bisa mengatakan apapun kepada Lauren. Oleh karena itu, Hailey mengabaikannya dan terus menatap Jessie. Faktanya, Hailey benar-benar mengulurkan tangannya yang ramping untuk memegang tangan Jessie. Dia berkata dengan malu-malu, Jessie, kemarilah.